tentunya kami bedakan terlebih dahulu. Ada yang mungkin sudah dapat dari broadcast dari Nusaibah itu sendiri, tapi tidak ada salahnya kami ingatkan kembali mungkin untuk akhwatnya ya sudah di close kameranya, tapi untuk ikhwannya mungkin bisa ya bila memungkinkan dibuka karena biasa tidak merasa sendirian aja juga di sini dan juga biar lebih apa ya, takutnya goler-goleran kita nggak tahu Antum kan bersama saya, Reda, bersama saya, jadi santai aja. Ya mungkin juga nanti juga ada majelis ilmunya kan yang mentang-mentang ini tertutup nanti sambil makan pecel lele kan kayak juga itu saja. Dan mencatat materinya ini karena mengikat ilmu itu tentunya dengan mencatat seperti yang dicatat oleh Imam Syafi'i, mencatat ilmu ini dengan mencatat. Dan nanti ada pertanyaan insya Allah setelah materi dalam Ustaz. Untuk yang ikhwannya mungkin bisa raise hand atau bisa langsung chatroom, untuk yang akhwatnya hanya di via chatroom. Dan ini kita akan ngebahas tentang penyakit hati ya, penyakit hati. Judulnya rahasia terhindar dari penyakit hati. Masya Allah, kalau kita mendengar tentang penyakit hati yang kita kebayang tuh mungkin iba, ya namimah, ya yang punya sumah dan lain-lain. Mungkin awalannya biasanya jeng-jeng tahu nggak sih jeng gitu kan, ujung-ujungnya nanti ke situ lagi. Kalau nggak apa ya, nanti jangan bilang siapa-siapa nih, ini rahasia aja nih, anti doang yang tahu. Ini mungkin salah satu juga awalan orang membuka dari mungkin penyakit hati. Untuk itu kita untuk mengetahui apa ya kiat-kiat untuk kita terhindar dari penyakit hati ini, langsung saja kita persilakan kepada Dr. Riyanda Aditya Abdullah Ta'ala. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu perkara yang sangat penting, bagaimana agar kita bisa membersihkan hati kita ini yang kita semua sedang berjuang menuju akan hal ini ya. Baik antum sekalian maupun saya, karena kita tahu hati kita sulit untuk dikontrol. Oleh karenanya kita harus sama-sama berusaha, karena yang menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah terutama perkara hati. Sebelum saya menjelaskan tentang kiat-kiat membersihkan hati, ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan berkaitan dengan pengajian kita ini sebagai menambah wawasan dan cakrawala bagi hadirin hadirat untuk menunjukkan pentingnya, urgensinya perkara ini. Ini bukan main-main, tapi perkara yang sangat penting, dan ini adalah puncak dari tujuan kita mengaji, puncak dari tujuan kita belajar, itu agar hati kita bersih ya. Hati kita bersih, karena maka sungguh saya katakan merugi atau percuma orang udah ngaji bertahun-tahun ya. Bahkan mungkin sudah menelaah banyak buku, sudah kenal banyak ustaz, tapi ternyata dia tidak bisa membersihkan hatinya. Dia masih terjebak dengan berbagai macam penyakit hati, dan dia yang menderita sendiri. Dia sendiri yang akan menderita. Maka ada beberapa mukaddimah yang sampaikan, tolong diperhatikan. Tentang mukaddimah tentang urgensinya membersihkan hati. Ada banyak hal yang menunjukkan akan urgensinya membersihkan hati. Yang pertama, bahwasanya tentang keutamaan orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih. Banyak sekali kalau kita bicara hadis-hadis tentang hal ini ya. Contoh saja seperti dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul al-jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr. Kata Nabi SAW, masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Ada beberapa tafsiran tentang apa makna dari
seperti hati burung, ya, seperti hati burung. Di antara yang mengatakan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ditafsirkan oleh Mulla Ali Al-Qari, di antara dimaksud dengan seperti hati burung adalah al-khulu ya, minal hasad wal hiqad wal ghil, ya. Ya. Ini diantaranya dia mengatakan hatinya bersih dari hasad, dengki, dan lain-lainnya. Ternyata salah satu sebab utama seorang mau surga adalah hatinya bersih. Hatinya bersih. Kemudian diantaranya lagi contoh hadis sebab masuk surga adalah hati yang bersih. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Anas bin Malik, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah." Akan muncul sekarang seorang lagi penghuni surga. Kata Nabi, akan muncul seorang penghuni surga. Kami nunggu-nunggu siapa orang tersebut. Ternyata ada seorang laki dari kaum Ansar, dia keluar lewat mereka, tantifu lihyatuhu ma'an min wudhu'ihi, kemudian dalam kondisi jenggotnya masih meneteskan air dari bekas wudunya, mu'allikun na'alaihi ala shimalihi, kemudian sambil megang dua sendalnya digantungkan di tangan kirinya sambil berjalan. Taib, lewatlah sahabat ini penghuni surga. Yang bilang Nabi SAW. Nabi mempersaksikan dia penghuni surga. Besoknya kami duduk lagi sama Nabi SAW, tiba-tiba keluar. Nabi mengatakan, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah." Akan muncul sekarang seorang laki penghuni surga. Kami tunggu, ternyata orang itu juga sama. Tidak ada perbedaan, sama. Orangnya sama, gayanya sama, keluar masih ada sisa air wudunya sambil menggantungkan sendal di tangan kirinya. Hari ketiga juga demikian. Rasulullah mengatakan akan keluar muncul sekarang seorang penghuni surga. Lagi penghuni surga. Kami lihat ternyata orang ini juga. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, penasaran dia. Dia ingin tahu ini orang ini kenapa yang membuat dia menjadi penghuni surga. Apa sebab dia disaksikan oleh Nabi adalah penghuni surga. Maka dia ikuti orang tersebut, kemudian dia pura-pura mengatakan, "Saya ada permasalahan dengan ayahku dan saya bersumpah untuk tidak tidur di rumah bersama ayahku selama 3 hari. Izinkan saya tidur di rumahmu agar saya tidak melanggar sumpahku." Maka orang ini mengatakan, "Silakan, tafadhal, silakan." Maka tidurlah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin As sahabat yang terkenal rajin ibadah, yang pernah yang sampai bilang, "Ya Nabi, saya ingin puasa setiap hari." Rasul bilang, "Enggak, jangan sekian." Tapi akhirnya dia puasa Daud sehari berbuka, sehari berpuasa. Tapi dia paling semangat beribadah. Dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini sampai dipersaksikan oleh Nabi 3 kali. Akhirnya dia pun tidur. Selama 3 hari tidak menemukan apa-apa. Orang ini seningnya tidak puasa, siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Saya ulangi, orang ini ternyata yang disaksikan Nabi penghuni surga, ternyata siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Siangnya tidak puasa sunnah, malamnya tidak sholat malam. Sama berarti dengan sebagian kita ya. Sama kan? Berarti penghuni surga, siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Selama 3 hari, hanya saja kata Abdullah bin Amr bin As, kalau dia sudah bangun dari tidurnya, dia langsung berzikir kepada Allah, bertakbir sampai dia kemudian sholat subuh. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja juga dia tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Setelah lewat 3 hari, akhirnya dia bilang, "Wahai fulan, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan bapak saya." Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Kitu an ahtaqira amalahu." Hampir-hampir aku meremehkan dirinya. Tapi aku kemudian berkata, "Wahai fulan, 3 hari sebenarnya saya tidak ada masalah. Saya cuma ingin tahu, Rasulullah bilang Anda penghuni surga sampai 3 hari. Apa amalan Anda?" Kata dia, "Ma indi illa ma ra'ait." Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. Enggak ada. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu heran. Ini orang siang tidak puasa, malam tidak sholat malam. Akhirnya falamma walait, akhirnya dia pun pergi, bingung. Dia pas pergi, nadani, dia panggil, "Wahai fulan, sungguhnya tidak ada amalanku kecuali yang kau lihat. Illa anni," perhatikan sini. Ini suatu yang tersembunyi, yang Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari mencarinya tidak menemukannya, karena itu dalam hati tersembunyi.
Tidak ada yang lihat. Ini amalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Illa anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Aku tidak pernah menemukan dalam hatiku dengki kepada seorang, jengkel sama seorang, enggak ada. Dengki maksudnya marah, jengkel, enggak, saya enggak pernah dengki sama seorang pun. Wala ahsudu, dan aku tidak pernah hasad atas kebaikan apapun yang Allah berikan kepada seorang pun. Enggak pernah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu? Hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiqu. Inilah yang telah mencapai pada dirimu yang kami tidak mampu. Perhatikan, jadi Rasulullah mempersaksikan ya penghuni surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan surga pada bagi seorang yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Yang amal ini subhanallah tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat ya. Kemudian juga misalnya dalil bahwasanya ya yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan jadi patokan adalah hati. Yang jadi patokan bagi Allah adalah hati. Dan ini ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang bermanfaatlah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat, bersih dari penyakit-penyakit hati. Ini bermanfaat bagi dia pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dalam riwayat wa a'malikum. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa. Allah tidak melihat kepada rupa. Ya. Tidak melihat juga kepada paras, kepada fisik, enggak ada. Tapi Allah melihat kepada hati. Ini poin paling penting, hati dan amalan kami. Yang paling penting Allah dahulukan, Nabi dahulukan adalah masalah hati. Nah, kita masalahnya perlu kita ingat, Allah tidak melihat, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa taala, ikhwan, Allah tidak melihat penampilan Anda dengan baju yang bagus, tidak melihat wajah Anda yang tampan, wajah Anda yang cantik, itu di luar dari kemampuan kita. Allah lihat apa yang kita usahakan, dan yang paling pertama Allah lihatlah hati seseorang. Allah tidak melihat kepada tas mewah yang anti bawa, tidak melihat kepada mobil mewah yang anti bawa, tidak, bukan itu. Tidak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada paras, tidak melihat kepada penampilan, tidak melihat kepada branded barang anti bawa, tidak. Allah melihat kepada hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang hatinya bersih, utama, bahkan merupakan ciri penghuni surga ya. Ini dan keutamaan hati yang bersih sangat banyak. Juga di antaranya mungkin hadis terakhir kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan afdhalun nas ya. Man afdhalun nas, ketika para sahabat mengatakan siapa orang yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu saduqil lisan makhmumil qalb ya. Orang yang terbaik adalah orang yang lisannya jujur, makhmumul qalb, yaitu membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya. Ini orang yang paling afdal menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perkara yang muqaddimah yang perlu kita bahas juga adalah tentang sulitnya membersihkan hati. Ya,
Mungkin dua ini yang penting ya. Sulit membersihkan hati. Sulit membersihkan hati. Kenapa? Ada sebab-sebab. Ada sebab-sebabnya. Kenapa kita sulit membersihkan hati kita? Boleh kalau saya katakan yang pertama, bahwasanya ya, hati tidak bisa kita kontrol. Ini jadi masalah. Hati tidak, atau bukan tidak bisa, tapi sulit kita kontrol. Makanya disebutkan bahwasanya sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kata orang Arab mengatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan kalbu atau qalbu ya, qalbu karena taqallub. Taqallub itu bahasa Arab artinya berubah-ubah atau berbolak-balik. Maka benar perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma ala syai'an ala syai'in ashadda min niyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah menghadapi suatu yang paling berat terhadap niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena dia berubah-ubah terus. Berubah-ubah. Bukti kita sulit mengontrol hati kita. Betapa sering kita pingin khusyuk, nggak bisa khusyuk. Kita sholat pingin khusyuk, nggak bisa. Betapa sering kita nggak memikirkan itu, ternyata kita berpikir tentang masalah tersebut. Betapa banyak orang tidak bisa mengontrol. Betapa banyak orang tidak pingin hasad, tapi dia hasad. Dia tahu hasad jelek, tapi tidak bisa mengontrol dirinya. Hatinya jengkel, dia hasad, tidak kuat melihat kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Sehingga dia tidak bisa mengontrol hatinya. Ya. Tapi ada orang pernah bilang sama saya hasad sama dia. Subhanallah, dia ngomong. Ngaku sama saya hasad kepada dia. Ini tidak bisa mengontrol, Pak, mengontrol hatinya. Betapa sering kita ingin ikhlas, kita riya. Betapa sering kita ingin ikhlas, kita riya. Ini artinya sulitnya membersihkan hati sebabnya karena hati kita sulit untuk dikontrol. Betapa banyak orang tidak mau mengontrol hatinya tatkala menjelang kematian. Tidak mampu, hati dia tidak bisa dia kontrol. Kecuali dengan perjuangan. Saya katakan kecuali dengan perjuangan yang berat. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh maka dia akan bisa mengontrol hatinya. Terbiasa dia mengontrol hatinya maka hatinya akan terkontrol. Ya. Tapi sulit, perlu perjuangan. Yang kedua, yang buat sulit membersihkan hati adalah penyakit-penyakitnya sering tidak dirasa. Sering tidak dirasakan. Kalau penyakit fisik, kita lihat ya, kaki kita sakit, kaki kita bengkak, ada nampak tanda-tanda fisiknya ya. Tapi kalau penyakit hati sering seorang tidak rasa. Seorang terkadang merasa ikhlas padahal dia riya. Seorang merasa dia paling bersih hatinya, ternyata hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Apalagi tidak pernah mengecek kondisi hatinya. Ya, dia tidak pernah mengecek kondisi hatinya. Sehingga semakin sulit dia membersihkan hatinya karena dia tidak merasa berpenyakit hati tersebut ya. Apalagi kalau sudah hatinya sudah mati mau diapain? Orang mati kita gerak-gerakin dia nggak rasa. Makanya awal orang harus bagaimana bisa membersihkan hatinya, dia harus sadar bahwasanya dia punya penyakit hati ya. Nah, ketika dia tidak sadar bahwasanya dia punya penyakit hati, dia merasa dirinya wow, dia merasa dirinya tenang-tenang saja ya, padahal dia isinya dengki, hasad, suudzon, kurang tawakal kepada Allah, tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, banyak penyakit dalam hatinya. Dia tidak sadar bagaimana dia membersihkan hatinya ya. Ya, penyakit ini sering tidak dirasakan. Kemudian lagi terutama bagi wanita, hati wanita lebih sensitif ya. Terutama para wanita. Lebih sensitif daripada lelaki. Ini secara umum. Sehingga semakin sulit lagi untuk dibersihkan ya. Makanya dalil akan hal ini banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir, irfaq bil qawarir. Lembutlah kepada kaca-kaca. Rasulullah SAW menamakan hati para wanita dengan kaca-kaca. Kenapa kaca-kaca? Itu mudah pecah, mudah retak. Demikianlah para wanita, hati mereka mudah pecah, mudah retak. Kalau udah retak mau dikembalikan lagi susah. Wanita, makanya wanita pendendam dan yang lainnya wanita ya. Kemudian cepat tersinggung ya. Lemah hati wanita, sulit. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan tentang ziarah kubur. Kata Nabi SAW,
la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Laki-laki dianjurkan sering ziarah kubur, perempuan tidak. Kenapa tidak dianjurkan sering-sering? Karena hati mereka lemah. Banyak di antara mereka ketika ziarah kubur tadinya sabar, ketika melihat kembali kuburan putranya, lihat kembali kuburan saudaranya, maka akhirnya merintih, ya Allah, kenapa ya Allah, nangis lagi berlebihan. Akhirnya dilarang. Karena kenapa? Dilarang karena hati mereka tidak kuat. Tidak kuat untuk menghadapi hal tersebut. Demikian juga misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat mengkhususkan penyebutan wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah sebutkan janganlah suatu kaum, wahai orang yang beriman. Ini mencakup laki-laki dan wanita. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebut wanita. Kata Allah, wala nisa'un min nisa'in, janganlah sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah mengkhususkan penyebutan wanita setelah menyebutkan umum kaum mukminin karena hal ini terjadi banyak di kalangan para wanita, saling mengejek, saling merendahkan. Banyak bahan yang bisa mereka gunakan untuk mencela yang lain. Ya, mungkin melihat dompetnya kurang bagus dicela, mungkin melihat suaminya kurang tampan dicela, mungkin melihat rumahnya kurang bagus dicela, melihat anaknya agak kotor dicela. Banyak hal yang menjadikan mereka saling mengejek di antara para wanita, maka perlu datang penyebutan secara khusus tentang para wanita. Wala nisa'un min nisa'in. Kenapa hati mereka lebih sensitif daripada lelaki. Demikian juga Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti ketika Dajjal keluar, ya, maka banyak yang mengikutinya adalah para wanita. Para wanita yang mudah terpengaruh lihat berita. Ya, zaman sekarang hanya lihat berita di misalnya di medsos atau apa, mudah terpengaruh, mudah nangis, mudah ini, mudah tertarik, mudah ikut nimbrung, mudah akhirnya nanti Dajjal muncul satu hari dengan kesaktian yang luar biasa, banyak wanita yang mudah terpengaruh. Sampai-sampai ada seorang laki kemudian datang mengikat ibunya, mengikat kakak perempuannya, mengikat adik perempuannya, mengikat istrinya agar mereka tidak keluar menemui Dajjal. Kenapa? Hati mereka mudah terpengaruh. Di antara tafsir yang menakjubkan disebut oleh Razi dalam Mafatihul Ghaib tentang kenapa Allah mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari tiupan-tiupan nenek-nenek sihir, para wanita-wanita penyihir. Kenapa Allah menyebutkan para wanita-wanita penyihir? Padahal kita tahu penyihir bukan cuma perempuan, laki-laki juga ada. Bukan cuma nenek sihir, ada kakek sihir juga ada. Tetapi sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Karena sihir yang hebat, sihirnya para wanita. Untuk sihir tersebut bisa maknyos, ya harus sinkron antara setan dengan sang penyihir. Setan membutuhkan seorang yang pendendam, yang jengkelnya luar biasa, yang dengkinya luar biasa, dan itu bisa muncul pada seorang wanita. Bisa muncul pada seorang wanita, ya, kemudian dendamnya. Makanya wanita kalau sudah bermusuhan susah untuk melupakan, ya. Dendam. Kalau sudah ada masalah sulit untuk memaafkan. Kalau sudah punya masalah sulit untuk memaafkan. Oleh karenanya hati para wanita lebih sensitif daripada laki. Ini membuat semakin sulit membersihkan hati. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita harus berjuang. Harus berjuang. Ya. Untuk membersihkan hati. Tapi ini mukaddimah yang saya sampaikan. Sekarang kita akan bahas tentang apa kiat-kiat atau apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan, sama-sama kita lakukan, saya dan antum sekalian, untuk menyelamatkan hati kita yang sulit untuk kita kontrol ini, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita bisa membersihkan hati kita, ya. Tentunya yang paling utama dan paling pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an, misalnya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada ghil, ada dendam, ada dengki, ada penyakit dalam hati kita terhadap kaum mukminin yang lain, ya. Kita ingin hati kita bersih, enggak ada penyakit. Ini butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga dalam doa yang lain Nabi SAW berdoa, di antaranya waslul sakhimata qalbi, ya Allah bersihkanlah penyakit-penyakit hati, ya. Waslul sakhimah, sakhimah itu penyakit, dicabutlah, ya Allah cabutlah penyakit tersebut dari hatiku. Ini berdoa. Kemudian juga misalnya doa yang umum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah agamaku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih dan serius meminta, karena sejauh mana Allah mengabulkan, sejauh keseriusan kita ketika kita minta permohonan tersebut. Jangan kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi dengan kita santai aja baca seakan-akan cuma numpang lewat doa tersebut. Benar-benar kita serius, ya. Kita merasa perlu kepada Allah, merasa butuh, bahasa kita, berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa mengontrol hatiku. Tegakkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Jadi benar-benar kita sampaikan kepada Allah dengan penuh pengharapan, karena subhanallah tidak mudah kita bisa mengontrol hati kita, dan kita tahu bagaimana keutamaan orang yang hatinya bersih. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan juga, mengenali penyakit-penyakit hati. Ini penting. Kita belajar mengenali apa saja penyakit-penyakit hati. Karena kalau kita tidak kenal, sulit kita untuk mendeteksi penyakit kita, ya. Makanya kenapa kita mengadakan check up misalnya, kita mengadakan fahs, pengecekan tentang penyakit, karena harus ada zat yang mengenali penyakit tersebut, ya. Kalau tidak punya kemampuan mengenali penyakit tersebut, maka tidak akan terdeteksi penyakit tersebut, ya, tidak akan terdeteksi. Oleh karenanya perlu belajar apa saja penyakit-penyakit hati, sehingga kita tahu penyakit-penyakit tersebut untuk kita waspadai, dan fungsinya untuk kita waspadai agar tidak terjerumus dalam penyakit tersebut. Yang kedua, untuk mendeteksi diri kita punya penyakit itu atau tidak. Karena kita ingin bersihkan hati kita. Nah, kalau kita nggak kenal kotorannya, gimana kita mau membersihkan? Saya akan bacakan, ada suatu kajian saya pernah bahas tentang penyakit hati dari A sampai Z. Tapi saya ingin menyebutkan secara sekilas tentang penyakit-penyakit tersebut, ya. Agar menjadi perhatian bagi kita, ya. Contoh penyakit-penyakit hati yang sampai pada tingkat kekufuran seperti keraguan, ya. Ragu tentang adanya Tuhan misalnya. Ini penyakit hati berbahaya, ya. Ragu bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Ini penyakit hati, harus dikenali, harus dibersihkan. Ragu bahwasanya orang-orang yang musyrik, yang kafir kepada Allah masuk neraka, ragu. Masa sih mereka juga masuk neraka? Ragu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ini penyakit sepertinya sepele, tapi ini penyakit yang dihembuskan oleh orang-orang liberal, kaum liberal, dan kita harus mengenal ini adalah suatu penyakit. Jangan sampai hati kita terkena penyakit ini, maka matilah hati kita, ya. Demikian juga di antara penyakit hati adalah kesyirikan, ya. Dan ini juga dengan berbagai macam model-modelnya, ya. Seperti meyakini bahwasanya mayat-mayat yang kita minta bisa mendengar permintaan kita, bisa menolong kita, bisa membantu kita, ya. Meyakini bahwasanya ada jin-jin yang mengatur sebagian areal di alam semesta ini, mengatur pantai selatan lah, mengatur gunung inilah. Ini semualah kesyirikan, ya. Kesyirikan, kita harus pelajari berbagai macam kesyirikan. Ini sarana agar kita bisa membersihkan hati kita, mengenali penyakit tersebut. Kemudian ada juga penyakit-penyakit hati. Kalau tadi kekufuran, ya, ragu terhadap kebenaran Islam, syirik kepada Allah Subhanahu. Ini penyakit hati, dan ini kekufuran. Ada penyakit hati yang merupakan tidak sampai kekufuran tapi maksiat, ya. Ini juga harus kita kenali. Seperti apa? Seperti riya, ya. Riya, beramal soleh untuk disanjung, untuk dipuji. Dan ini kita harus kenali, ya. Kalau kita sudah kenali, itu sudah luar biasa. Saya sedang riya ini, pingin dipuji. Tinggal kita melawannya. Tapi jangan sampai kita nggak mengenal penyakit riya sama sekali, sehingga kita beramal soleh santai saja, seakan-akan amalan kita semua pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kita sedang terjangkiti dengan riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin didengar, ingin disebut-sebut, ya. Ini penyakit hati yang berbahaya. Kemudian di antaranya ujub. Ini penyakit hati juga ujub, yaitu merasa bahwasanya keberhasilan saya karena kehebatan saya, karena
amal saya, karena kecerdasan saya, karena usaha saya. Dia lupa bahwasanya semua keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak orang yang terjerumus dengan hal ini, merasa bahwasanya dia berhasil karena dia punya andil, seakan-akan dia menyertai Allah dalam memberi peran dalam keberhasilannya. Padahal kita tahu keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala, juga penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian di antaranya misalnya angkuh. Angkuh ini penyakit hati, sombong ya. Suka pamer ya. Pingin memamerkan kelebihan yang dia miliki sehingga dia ceritakan, saya begini, saya punya ini, saya punya anu. Penyakit ya. Merasa orang lain rendah, rendah. Kalau melihat orang dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan. Ini adalah penyakit kronis, sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya masih ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah, dan ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyakit hati, putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa, merasa Allah tidak akan menolongnya. Ini bahaya banget. Ya, merasa putus asa seakan-akan Allah tidak akan menolongnya lagi. Ini bentuk putus asa, dan ini penyakit hati yang biasanya ditimpa oleh seorang yang bertubi-tubi terkena musibah, dan dia lupa kembali kepada Allah. Semakin dia menjauh dari Allah, semakin dia putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya penyakit hati, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan maksiat, aman kok. Saya waliyadzubillah, seorang berzina merasa aman, seorang ini merasa aman, seorang bohong, korupsi, riba, seorang nonton yang tidak benar, dia merasa aman selalu. Dia mengganggu istri orang, merasa mengganggu suami orang, dia merasa aman. Dia merasa aman dari maksiat yang dia lakukan. Dia sudah bohongin orang berulang-ulang, aman kok, enggak ada masalah. Ini maksiat berkaitan penyakit hati. Kemudian di antaranya suudzon kepada kaum muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Yang paling berbahaya ketika berburuk sangka kepada pasangannya sendiri, berburuk sangka kepada suaminya, berburuk sangka kepada istrinya. Ya, jadilah sang wanita seperti detektif yang harus memeriksa suaminya selalu. Kalau suaminya pulang ditanya, kenapa begini, ada apa, mana isi HP-mu, mana ini, kamu dari kemana saja, ditanyain. Kalau suaminya apalagi terlambat datang, udah, kenapa terlambat pulang, ditanya habis-habisan. Datang kecepatan juga sama, ini kenapa bisa pulang cepat, ada apa ini? Sama, semua selalu salah. Istrinya seperti seorang detektif wanita yang selalu curiga dengan perbuatannya. Belum lagi dengki, jengkel sama orang, hasad, cemburu dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, ya. Kemudian di antara penyakit hati adalah yang berkaitan dengan syahwat, yaitu keinginan untuk berzina, itu penyakit. Keinginan untuk menonton misalnya film-film, penyakit ya. Kita nggak tahu nonton film buat apa. Maksiat isinya, film yang bikin pondok pesantren, film yang bikin adalah Hollywood, Bollywood, film India, macam-macam. Pasti ada laki-laki, perempuan, baik laki-laki yang tampan-tampan maupun yang cantik terbuka auratnya, tapi ingin nonton, itu penyakit. Hati saya tidak bisa saya kontrol, saya ingin lihat seperti itu. Apalagi yang lebih parah daripada itu, misalnya film-film yang buka-bukaan dan yang lainnya. Ya, ini adalah contoh penyakit hati. Contoh penyakit hati. Nah, kalau kita sudah kenal penyakit hati, maka ini diantara trik agar kita bisa membersihkan hati kita, mengenali apa saja penyakit hati. Baik, yang berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa membersihkan hati. Tadi pertama kita berdoa, yang kedua kita mengenali penyakit hati. Catat ini, saya sudah bersih enggak ini, sudah bersih dari ini enggak, sudah bersih. Kita bersih sekarang belum tentu bersih selanjutnya. Terkadang kumat lagi penyakit tersebut. Yang ketiga, yang membantu kita untuk membersihkan hati, berusaha tidak mendengar keburukan orang lain. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kemudian dan yang lainnya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Ahmad Syakir dan didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi maknanya benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi janganlah salah seorang dari sahabatku menyampaikan kepada aku ahadan seorang pun tentang keburukan seorang pun
uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin mendengar apapun tentang keburukan orang lain? Karena kata Nabi SAW, aku ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hatiku bersih, ya. Dalam kondisi hatiku bersih. Jadi intinya Rasulullah SAW ingin tidak mendengar keburukan-keburukan yang diceritakan tentang orang lain, ya. Ya, saya ulangi hadisnya, ya la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Janganlah seorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun tentang seorang pun. Sesuatu pun tentang orang lain, jangan. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, aku ingin keluar bertemu kalian wa ana salimus sadar, aku dalam kondisi hatiku bersih. Hati ini kalau dia mendengar keburukan orang, keburukan si Alan, keburukan si fulan, keburukan fulana, keburukan si fulan, dia pasti memiliki sikap merespon, ya. Kita dengar misalnya kejelekan si A tuh begini. Ketika kita ketemu dengan dia, hati kita menjadi kotor, ya. Mengetahui keburukan orang itu tidak baik. Anda ingin hati Anda bersih, usahakan tidak mendengar keburukan orang lain. Meskipun itu sepertinya mustahil di zaman sekarang. Memang saya katakan mustahil, tapi kita bisa meminimalkan. Semaksimal mungkin kita bisa minimalkan. Dengan kita punya azam kuat, ya, untuk tidak mau mendengar keburukan orang lain. Ya, dan kita harus serius. Ini bukan teori saja, harus serius. Kalau ada orang menceritakan, afwan, saya tidak mau dengar. Afwan, ya. Antum jangan cerita sama saya lah. Kalau antum mau nasihat dia langsung. Anti jangan cerita hal itu kepada saya, ya. Ya tadi seperti Mas Reda tadi sudah sampaikan, ya. Sudah tahu belum? Sudah pernah dengar belum? Nah, itu mulai mukaddimah itu. Mukaddimah mengirim racun pada hati kita. Kita mau dengar, sudah hati kita terracuni, terkotori. Ya, kita ingin keluar, enggak mikirin macam-macam. Hati ini enggak bisa jangan kita pikir hati kita bisa kontrol dengan keburukan orang, kita enggak mikir. Enggak mungkin. Apalagi orang tersebut kita kenal, enggak mungkin. Kita pasti mikirin dan kita pasti mulai punya pandangan negatif kepada dia. Mulailah berbagai macam penyakit hati masuk dalam hati kita. Maka sebisa mungkin tidak mendengar keburukan orang lain. Sebisa mungkin. Ya, kita ini susah mengontrol. Sudah hati kita mikirkan, kita nanti komentar lagi. Mau enggak komentar, susah. Kita pasti komentar. Apalagi orang-orang hobi komentar. Ya. Ya, dan itu yang kadang-kadang musibah. Ya, artinya dari sisi lain musibah bagi saya. Ustadz sering mendengar tentang masalah, problem. Saya tidak mau dengar, tapi saya harus dengar. Ya. Orang datang, orang telepon, orang ini ada masalah ini. Saya tidak tahu sebelumnya, jadi tahu. Ya, mereka ingin cari solusi misalnya. Saya sebenarnya tidak ingin dengar. Ya. Nah, kalau hanya sekedar cerita tanpa cari solusi, ngapain saya dengar, ya? Ada seorang wanita datang ke rumah, kemudian dia bilang, Ustaz, saya ada cerita tentang fulan. Ustaz, saya enggak mau dengar. Dia bilang sama istri saya, gimana Ummu, saya punya cerita, biar Ummu langsung dengar dari saya langsung. Ustaz bisa dengar langsung dari saya. Saya bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Dengar dulu Ustaz, baru kasih. Ini saya enggak mau dengar sama sekali. Apa yang saya sampaikan kepada saya sudah cukup. Saya enggak mau dengar. Versi ini saya enggak mau dengar. Ya, saya tidak mau dengar. Harus serius. Kalau kita nggak serius, kita akan mudah. Dan karena mendengarkan kejelekan orang itu nikmat. Nikmat. Nah, kalau kita sudah mendengar kejelekan orang lain, kita cenderungnya ingin menceritakannya kepada orang lain. Kita melihat aib orang lain, kita ingin bercerita kepada orang lain. Tidak tahan hati ini untuk menyimpan aib orang. Dia ingin sampaikan kepada orang lain. Karena dia kenikmatan tersendiri melihat kenikmatan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ketika kita mau diceritain, kita bilang jangan. Ketika ada kesempatan untuk melihat, kita enggak usah lihat. Ya. Kesempatan kita bisa cek nih, bisa lihat akunnya, bisa enggak usah lah. Ngapain anti cek akun fulan gini? Kecuali ada keperluan. Dia mau ngelamar anti pengen cek dia, ya silakan saja. Ya. Anti bahkan cari-cari informasi tentang dia, silakan saja karena anti akan nikah dengan dia. Tapi kalau enggak ada hubungan, ngapain? Atau anti ingin berdagang, atau Anda ingin berdagang sama dia, silakan Anda cek tentang siapa orang ini. Karena dia akan berdagang dengan saya aman atau tidak, silakan dicek. Tapi kalau nggak ada keperluan, asalnya kita nggak perlu dengar. Kita ketemu orang, kita senyum semuanya. Bayangkan kalau saya ke masjid, saya tidak kenal orang, saya akan anggap orang semua baik. Assalamualaikum, baik. Tapi kalau ada yang datang, Ustaz itu si fulan begini, itu si fulan begini. Saya akan begitu saya ketemu, saya akan memetakan, oh ini begini, ini kurang ajar, ini brengsek. Susah. Kadang dia senyum sama saya pikir munafik. Apa senyum sama saya? Karena sudah banyak informasi yang sampai kepada saya tentang orang ini. Maka di antara cara metode untuk membersihkan hati, tidak usah dengar cerita tentang keburukan orang lain.
Ya, kita mulai dari kita dengan istri kita. Kalau istri mulai ngomong, Abi, Mas, udah nggak usah cerita udah. Aib kita masih banyak. Udah kamu ceritakan kejelekan saya ceritain kejelekan kamu. Udah kita saling perbaiki. Jangan cerita orang lain. Jangan ngurusin tetangga istri dan suami orang lain. Nggak usah. Ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Udah kita bicara tentang anak-anak. Itu lebih nyaman di telinga, lebih nyaman di hati. Sementara setan ingin agar kita mendengar dan nikmat dengar keburukan. Oh begitu ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Kasihan tuh kita. Mulai kita senang. Tahu nggak si fulana? Tahu nggak si fulan? Tahu nggak Aba fulan? Tahu nggak si Ummu fulana? Dan seterusnya. Tegas, saya tidak mau dengar. Mohon maaf. Ya. Kalau kita punya teman suka nyeritain keburukan orang, kita mundur teratur. Jangan berteman lagi dengan orang ini. Ini orang tiap hari ngeracuni hati anti. Ini orang tiap hari ngeracuni hati antum. Tidak usah. Teman masih banyak, alhamdulillah. Kita nggak kenal dia, masih banyak orang bisa kita bersahabat dengannya. Tidak perlu. Jangan spekulasi dengan hati. Hati kita ini bersihkannya susah, nggak gampang. Terus kita kotori. Kapan membersihkan? Yang penyakit yang ada aja belum bisa dikeluarkan semuanya, mau tambah lagi penyakit yang lain. Ya. Dan itu lebih bahagia. Makanya saya lupa tadi, di antara keistimewaan orang yang hatinya bersih, dia orang paling bahagia. Kebahagiaan di hati. Bayangkan ada orang tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak jengkel, tidak dendam, pemaaf. Kira-kira orang bahagia? Bahagia. Orang paling bahagia. Ridho dengan puas, qanaah, orang bahagia. Tapi kalau satu orang mungkin kaya raya, mobilnya mewah, tasnya branded, tapi ngomongin orang, kalau ngomong serius wajahnya, dengki, hasad, udah itu orang meskipun mobilnya branded, meskipun tasnya branded, meskipun dompetnya branded, itu orang paling menderita. Orang paling menderita. Dari sini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga ikhwan akhwat, jangan terlalu ikuti medsos. Berita ini, berita anu, enggak usah lah. Kalau antum bukan politikus, enggak usah. Kalau politikus dan dia ingin membangun negara dengan politik yang dia geluti, ya silakan saja. Tapi kalau antum bukan politikus, hanyalah seorang guru misalnya di mana, atau hanya sekedar pekerja atau sales atau apa yang lainnya, atau seorang apalah yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, apalagi anti sebagai ibu rumah tangga misalnya, yang tidak perlu untuk hal tersebut, sebaiknya tidak perlu. Sudah jauhi diri kita dari mendengar hal-hal yang hanya mengungkap keburukan orang lain. Yang ketiga, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari hal tersebut ya, agar kita bisa membersihkan hati kita, jaga lisan ya. Jaga lisan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Lisan ini punya connecting yang langsung kepada hati. Ya. Dia benar-benar merupakan corong yang langsung berkaitan dengan hati. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, la yastaqima imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya istiqamah. Perhatikan sini. Nabi kaitkan antara hati dengan lisan secara langsung. La yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya, sampai lurus qalbunya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan qalbunya tidak bisa istiqamah sampai lisannya istiqamah. Jangan anggap sepele tentang lisan. Berfikir sebelum berbicara. Berfikir sebelum menulis, berfikir sebelum upload status, berfikir sebelum ya berkomentar, ya, berfikir. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ucapan Anda, komentar Anda, ceplas-ceplos anti berkaitan dengan hati anti. Berkaitan dengan hati anti, langsung corong, langsung menuju kepada hati ya. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia pernah mengeluarkan lisannya. Dia pegang begini. Dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Dia pegang. Dia bilang, ini yang bikin saya terjerumus dalam banyak hal. Ini yang bikin saya terjerumus dalam banyak hal yang buruk. Maka seorang
jaga lisan dia, jaga lisan. Jangan gibah, jangan namimah, jangan ceritain kejelekan orang lain, jangan komentar yang tidak, jangan bicara yang bukan bidangnya. Mau analisa semuanya mau dianalisa, ini analisa anu bukan bidangnya, sudah enggak usah ya. Jadi kalau banyak omong ya akan mempengaruhi hati secara langsung. Orang yang tidak banyak omong insya Allah hatinya lebih tenang. Dia mau ngomong pengen komentar tenang aja, enggak perlu. Dia pingin komentar enggak perlu, dia jaga dirinya. Kan ada orang yang bangga dengan komentarnya, hampir setiap ini komentar, setiap ada respon. Orang seperti itu selalu analisa, apalagi yang viewersnya banyak, yang like banyak, tambah lagi hobi analisa, ngomong sana-sana, wah, dinding wallnya penuh dengan komentar, wallnya dengan analisa dan macam-macam. Dia bahagia mungkin ketika di like oleh orang kita nggak perlu, kita punya kebahagiaan cara yang lain. Tahan lisan, ya, karena Nabi yang suruh, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Maka tidak boleh seorang berbicara kecuali setelah dia pikirkan apa yang ingin diucapkan dan apa dampaknya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa membersihkan hati kita, ya, tentunya adalah melatih diri kita untuk ikhlas. Ini sangat penting, ya. Ikhlas di antaranya dengan menyembunyikan amal soleh kita, sehingga kita selalu mengkaitkan hati kita kepada Allah. Yang menjadi kita menderita kenapa? Semakin hati ini terkait dengan makhluk, semakin kita menderita. Semakin hati ini tidak terkait dengan makhluk, kita semakin bahagia. Kita kaitkan hati dengan Allah. Di antara yang membuat hati kita selalu terikat dengan Allah, ikhlas. Latihan. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, diam sebentar aja ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar aja, tidak sulit kok. Insya Allah, tapi diam sebentar. Sebagaimana ketika seorang salaf ditanya, ala tahdurul janazah, tidakkah kau melayati jenazah, tidak kau hadir? Kata orang salaf tersebut, makanak hatta uhdhiran niat, sebentar sampai aku hadirkan niat. Jadi butuh sedikit saja. Kita mau ngelayat nih, saya kenapa sih? Oh, karena Allah, bismillah. Saya mau ziarah ke rumah ibu, ke rumah saudara, kenapa? Pingin apa? Saya mau ziarah ke sana, pingin dipuji, pingin disanjung, atau karena perintah Allah? Karena perintah Allah jalan. Saya pingin kunjungan ke mana gitu, karena saya pingin kasih makan sama tetangga, buat apa? Tanya hatimu, sebentar saja. Cuma butuh connecting, lakukan. Itu kalau sering kita lakukan, menunjukkan hati kita selalu kita terkait dengan Allah. Itu kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan tenteram. Yang punya hati, yang ciptakan hati Allah, yang berikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda ingin bahagia, Anda pikirkan selalu komentar manusia, selalu ini, susah. Hati kita terikat dengan manusia. Makanya saya pernah baca tulisan indah, kebahagiaan Anda bukan bergantung perkataan netizen, ya. Kebahagiaan Anda tidak terikat pada netizen. Netizen mau komentar pun, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal soleh. Latihan diri kita menyembunyikan amal soleh. Itu melatih diri kita, hati kita untuk terkait kepada Allah. Kita melakukan amal soleh, enggak usah cerita. Allah sudah tahu, alhamdulillah. Ayo melatih diri kita untuk terkait. Kita ini semakin menderita tatkala hati kita kaitkan dengan manusia. Jangan kaitkan hati kita dengan manusia, ya. Kaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa bersih hati kita. Di antara hal juga yang sangat penting dan sangat urgent adalah beriman dengan takdir, dengan iman yang benar. Ini paling menghilangkan banyak penyakit, ya. Qadarullah, ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, ridha, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum, kami yang bagi rahmat Allah. Allah bagi si fulan kaya, si fulan pintar, si fulanah cantik, si fulan tampan, si fulan tinggi, si fulan pendek, si fulanah putih, si fulanah hitam. Sudah itu Allah yang tentukan, dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya. Kata Allah, walau basatallahu rizqa. Ya, kalau seandainya Allah bagi-bagikan li ibadih, Allah bentangkan rizki kepada hamba-hambanya seluruhnya, semua yang mereka minta Allah kasih. La bagaw fil ard, maka mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Ya, kalau setiap kita minta indikasi, oh kita akan melampaui batas.
Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah berikan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala khabir, maha tahu tentang hamba-hambanya. Di antara hal yang membantu kita untuk hati bersih adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yakin di balik ini ada hikmah yang Allah kehendaki. Anda tidak kaya, ya sudah, belum tentu Anda jadi orang kaya, jadi orang baik, belum tentu. Ya. Anda mungkin tidak tampan, ya. Kalau Anda tampan, belum tentu Anda bisa jadi orang baik. Digoda sama cewek banyak, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dengan sebab ketampanannya dia dimasukkan penjara. Alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Zulaikha atau Imratul Aziz tertarik sama dia. Dan dia bertahan, akhirnya masuk penjara. Nah, kalau Anda yang tampan digoda cewek bukan masuk penjara, berzina masuk neraka, waliyadzubillah. Ya. Oleh karenanya kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sebagian wanita melihat, Masya Allah, ibu-ibu itu tasnya branded, mobilnya mewah. Lihat hisapnya panjang, udah pikir sederhana. Allah tidak kasih, berarti memang tidak pas buat saya. Ridho dengan apa Allah yang berikan kepada kita. Ada seorang salaf ketika membaca firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'asyatan fil hayatid dunya. Ketika saya baca nahnu qasamna, kami yang bagi, semuanya dibagi, yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ridho. Saya tahu yang bagi Allah dan Allah lebih tahu tentang saya ridho. Selesai. Selesai. Makanya di antara hal yang buat kita memikirkan hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atahum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraah wa atahum min, dalam qiraah wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dalam qiraah yang lain wa atakum min kullin, dengan mentanwin kullin, wa atakum min kullin ma sa'altum. Allah berikan juga apa yang kalian tidak minta. Jadi Allah berikan apa yang kalian minta, apa yang kalian tidak minta. Kita waktu kecil kita enggak pernah minta apa-apa kepada Allah. Kita enggak ngerti bagaimana cara berdoa, tapi Allah berikan kita rezeki. Sejak kita dijanin, Allah memberikan kita kemudahan. Dan banyak Allah berikan kepada kita tanpa kita mintai. Maka ketika kita berdoa minta sesuatu, ternyata Allah tidak kabulkan, yakinlah itu tidak maslahat bagi kita. Buktinya kalau itu maslahat, Allah berikan kepada kita meskipun kita enggak minta. Ini mengajar kepada kita untuk ridha. Untuk ridha. Ya, terkadang misalnya, ya, banyak pengalaman, tapi maksudnya ada seorang misalnya dia ingin sesuatu, ingin kerja ini, berusaha, ya. Ternyata tidak berhasil. Akhirnya dia terpaku pada satu kegiatan. Ternyata Allah tidak ingin dia terfokus pada kegiatan tersebut. Allah ingin dia fokus pada ini. Ternyata lebih baik bagi dirinya. Bagi banyak hal, ya ikhwan. Banyak hal, ya. Masing-masing bisa punya pengalaman sendiri, ya. Yang penting dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah fokus ke sana, ternyata tidak berhasil. Berarti Allah tidak inginnya di sana. Ini buat hatinya tentram, hatinya tenang. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu adalah, di balik itu ada hikmah. Meskipun pahit, di balik itu ada hikmah. Membuat hatinya menjadi tentram dan tenang. Ini di antara hal yang bantu seorang untuk membersihkan hatinya. Kemudian di antaranya adalah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum adalah dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini boleh kita kalkulasi, boleh kita komparasi, mana yang lebih sering kita ingat, dunia atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ingat-ingat sendirilah. Jadi dari bangun subuh sampai tidur lagi. Dari bangun pagi sebelum subuh atau pas subuh sampai tidur lagi. Mana yang paling banyak kita ingat? Allah atau dunia? Ya. Kalau kita ingat Allah banyak, maka kita akan tenteram, hati kita akan bersih. Apalagi kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ataukah banyak waktu kita untuk lihat ini, lihat anu, komentar ini, komentar anu. Yang sering kita zikir bukan zikir Allah, tapi zikir dunia, ya. Zikir ini. Zikir itu kan mengingat. Yang bukan zikir Allah, tapi zikir inilah, zikir anu lah. Sehingga waktu kita untuk ingat Allah sangat-sangat sedikitnya. Bagaimana hati kita mau bersih sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran saja. Al-Quran berapa hari-hari lewat kita tidak buka, kita tidak baca, ya. Sementara berita-berita terus datang, tidak berubah, kita semangat membacanya. Dari satu artikel ke artikel yang lain, dari berita ini berita yang lain, bagaimana hati kita mau bersih. Belum lagi apa yang kita lihat ketika membaca artikel tersebut, banyak hal mengotori hati kita. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
mintalah kepada Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan baik ikhwan maupun akhwat. Karena inilah kebahagiaan kita, inilah nasib kita di akhirat bergantung dengan apa yang ada dalam hati kita. Jangan maksud saya, jangan sekedar teori ya. Benar-benar kalau kita punya tekad, saya tidak ingin dengar cerita kejelekan orang, sudah, tekad kerjakan. Saya punya tekad, saya ingin punya target baca Quran setiap hari sekian, kerjakan ya. Kerjakan. Saya tekad untuk tidak cerita kebaikan saya kepada orang lain, kerjakan, jangan cuma teori. Kerjakan ya. Saya tidak cerita kecuali benar-benar sangat mendesak dan sangat perlu atau ada maslahat, silakan. Tapi kalau enggak, asalnya saya harus sembunyikan. Terutama amal-amal ibadah kita yang besar, dan itu membantu hati kita menjadi bersih. Saya punya tekad untuk tidak baca medsos sehari kecuali cuma sekian menit. Lakukan. Mau hati bersih, ya begitu, lakukan, harus perjuangan. Kalau enggak ya percuma. Cuma kita ngaji sana ngaji sini. Kenal ustadz ini, kenal ustadz sana ya. Ternyata hati kita tetap kotor. Demikian, wallahu ta'ala bishawab. Ini yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Akhi Reda ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah, ini banyak sekali poin-poin